sekali optionnya adalah C. Check it out. Lanjut soal yang nomor kedua. Hai guys, bertemu lagi bersama Miss Milen. Oke, hari ini kita akan membahas pelajaran fisika kelas 12 SMA ya. Nah, ini kebetulan ada request dari adik Gina dan adik Aulia dari SMA 3 Palembang ya, dimana kalau yang pilihan ganda itu requestnya dari adik Gina. Ini soalnya. Dan juga dari soal yang esai itu dari adik Gina. Oke, jadi kakak rangkum aja ya, jadi satu video. Oke, check it out. Mari kita lihat soal yang pertama. Nah, oke, pada kasus soal yang pertama, itu pertanyaannya adalah ada sebuah alat pemanas di mana dia memiliki kuat arus sebesar 5 ampere ya, dengan tegangan sebesar 110 volt. Pertanyaannya adalah berapa besar hambatan yang terjadi pada alat pemanasnya. Nah, di sini Dek berlaku yang namanya hukum Ohm ya. Apa itu Kak bunyi dari hukum Ohm? Itu rumusnya adalah VIR. Apa itu Kak VIR? V sama dengan I kali R. Karena yang ditanyanya adalah hambatan ya, maka bisa dilihat di sini perumusannya adalah V sama dengan I kali R. Karena yang ditanyanya adalah nilai dari hambatan, berarti kita tutup R-nya nih. Ya, betul. Rumusnya jadi apa? R sama dengan V bagi I. Oke, mari kita lihat nilai V-nya berapa di sini. Ya. Nilai dari tegangannya adalah 110 volt ya. 110 volt kita bagi 5. Betul, nilainya berapa? Ya, 22 ohm. Betul sekali. Ya, maka jawabannya adalah 22 volt. Ya, betul sekali. Optionnya adalah C. Check it out. Lanjut soal yang nomor kedua. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Kalau tadi yang nomor 3, sekarang kita lanjut yang nomor 4. Oke, pada kasus ini ada sebuah lampu dialirin oleh arus listrik sebesar 0,8 ampere. Nah, pertanyaannya adalah berapa jumlah elektron yang mengalir dalam waktu 1 jam? Ya, ingat, berarti kan yang diketahui adalah arusnya sebesar 0,8 ampere dalam waktu 1 jam. 1 jam ini kita ubah ke dalam sekon. Ingat, 1 jam itu 60 menit. Dan 1 menit itu adalah 60 detik. So, 60 kali 60 adalah 3600 sekon. Nah, ini ya, dia berlaku pada yang namanya arus listrik. Apa bunyi dari arus listrik? Itu adalah banyaknya muatan yang mengalir pada tiap waktu. Ingat, selalu katakan ya, yang mengalir pada suatu arus listrik itu adalah muatan elektron. Jadi, muatannya adalah N kali E per T. Nah, ini ya untuk dari arus listrik. Jadi arus itu adalah banyaknya muatan yang mengalir pada tiap waktu. Nah, di mana muatannya ini adalah muatan elektron, sehingga berapa jumlah elektron tiap waktu. Betul sekali. Nah, karena yang ditanya ini adalah banyaknya elektron atau Cn, maka rumusnya jadi apa? Ya, tinggal pindah ruas ya. Jadinya I net.
Apa itu ingat? I sama dengan N kali E per T. Karena kita menanyakan banyaknya si elektron, berarti pindah ruas nih. Betul, T pindah jadi K kali ya. E-nya jadi bagi. Maka didapatkan rumus yang akan kita gunakan apa? N sama dengan I kali T per E. Iya. Banyaknya arus pada tiap waktu dibagi dengan jumlah elektron. Oke? Ini dia rumus yang akan kita gunakan. Nah, oke. Karena kita menggunakan jumlah elektron, maka I kali T per E. Nah, ini ya rumus yang akan kita pakai. Sini. Sekarang N sama dengan I-nya berapa? Betul. I-nya adalah 0,8 dikali berapa waktunya? 3600 dibagi elektron. Nah, ingat, ada yang tahu nggak berapa banyaknya muatan pada satu elektron? Nih, adik harus ingat ya. Satu elektron itu sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 kulum. Ya, jadi adik harus tahu bahwa nilai dari satu elektron itu memiliki muatan sebesar berapa? 1,6 kali 10 pangkat min 19 kulum. Ya, maka kita masukkan di sini 1,6 kali 10 pangkat min 19. Oke, 0,8 kali 3600 ya. Ingat kata kakak, dapat menghilangkan desimal dengan mengalikannya terhadap nilai kelipatan. Tewas berarti 360 dikali 8. 360 kali 8 itu sama dengan 2880 per 1,6. Nah, inget deh, selalu kakak bilang ya, jika ada perpangkatan pada kasus notasi ilmiah, ya, ini kan dibagi nih per 10 pangkat min 19. Kalau kakak naikkan, bagi jadi apa? Kali. Ingat, tandanya akan berubah. Iya, tandanya dari negatif menjadi positif. Berarti dikali 10 pangkat 19. Maka 8 kali 360 hasilnya 2880 dikali dengan betul 10 pangkat 19. Ingat ya, pangkatnya itu bernilai positif. Kenapa positif? Karena dia sudah pindah ruas nih. Ya, dari bawah naik ke atas. Nah, oke, maka 2880 dibagi 1,6 ya. Dibagi 1,6 itu sama dengan 1800 dikali 10 pangkat 19. Nah, karena nggak ada nih nilainya ya, 1800 yang ada 1,8, berarti kita lompat ke kiri berapa kali? 1, 2, 3 ya, jadinya 1,8 kali 10 pangkat 19 nih. Jadi kan lompat ke kiri 2 kali, berarti 19 nya ditambah 3. Betul, jadinya pangkat 22. Ya, inilah nilai banyaknya elektron yang mengalir selama 1 jam dengan kuat arusnya adalah 0,8. Ya, optionnya maka apa? A. Oke, next ke soal berikutnya yang nomor 5. Check it out. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya nomor 5. Oke, pada kasus yang nomor 5 ini ya, perhatikan gambar berikut ini. Ini merupakan suatu rangkaian listrik. Nah, di mana pada suatu rangkaian listrik ini dia mengalami yang namanya suatu tegangan sebesar 20 volt, tetapi di dalamnya itu terdapat hambatan dalam. Ya, kakak lambangkan dengan yang R kecil. Nah, kemudian dia dialirin arus listrik sebesar 2,5 ampere. Di mana dia memiliki hambatan ya. Hambatannya sebesar 8 ohm. Ya. Pertanyaannya adalah tentukan berapa besar
besar dari hambatan dalam atau R kecil. Nah, kalau kasusnya seperti ini merupakan suatu rangkaian tertutup sehingga berlaku yang namanya hukum Kirchhoff kedua. Nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah tentukan dulu arah loop ya. Kalau kakak sih prefer lebih ke arah loopnya itu searah dengan jarum jam ya. Maka kita buat dulu arah loopnya searah dengan jarum jam. Oke, searah jarum jam berarti dia dari 12, 1, terus ya berputar. Nah, jadi kakak buatnya searah dengan jarum jam. Nah, itu ya. Maka kakak akan buat dia searah dengan jarum jam. Nih, di atas ke kanan. Ini ya. Apa bunyi dari hukum Kirchhoff kedua? Itu adalah jumlah dari tegangan plus minus dengan jumlah arus dikali hambatan sama dengan 0. Nah, ini rumus yang akan kita gunakan pada kasus yang nomor 5. Oke? Ya, apa tadi bunyinya? Jumlah atau banyaknya tegangan terhadap jumlah arus kali hambatan itu sama dengan 0. Oke. Yang harus kalian cek adalah berapa jumlah dari tegangan? Hanya satu, ya. Nah, karena ini searah dengan jarum jam, maka kita ikut ini deh, arah jarum jamnya ya. Dari mana? Searah dengan jarum jam, ya. Nah, jadi ini arah arusnya juga ke bawah, searah ya dengan arus, maka dia bernilai positif. Oke. Tapi kalau untuk tegangannya Kak, mari kita lihat dari bawah ya, belok ke kiri, terus ke atas. Kutub siapa yang pertama kali ditabrak? Ingat, yang pendek itu kutub negatif, yang panjang itu kutub positif. Maka nilai dari tegangan kita adalah negatif. Kenapa Kak? Karena yang pertama kali ditabrak adalah kutub negatif. Jadi berapa besar tegangannya? 20 volt. Jadinya min 20 plus arus dikali hambatan. Nah, coba lihat nih, arus kita berapa nilainya? 2,5 ampere. Tapi ada hambatan R sebesar 8 ohm ya, R besar, hambatan di luar, dan juga ada hambatan di dalam. Pertanyaan Kakak, hambatan R yang 8 ohm terhadap R kecil, hambatan dalam, seri atau paralel? Betul, dia adalah seri ya, hambatannya seri. Kenapa? Karena dari R 8 ohm ke R kecil itu hanya satu jalan, tidak terdapat titik cabang. Maka dia kalau seri diapain? Ditambah ya. Maka I kali R ya, R besar itu ditambah dengan R kecil sama dengan 0. Nah, sekarang I-nya berapa? Tak masukin ya. 2,5 dikali dengan nilainya berapa ini? 8 ditambah R kecil sama dengan 0. Itu ya. Nah, maka didapatkan nilainya min 20, negatif pindah jadi positif. Maka didapatkan nilainya 2,5 kali 8 berapa? Iya, nilainya adalah 20. 2,5 kali 8 nilainya adalah 20. Jadi 20 ditambah R sama dengan positif 20. Maka R-nya berapa? R-nya sama dengan 20, negatif. Positif nih, pindah jadi negatif. Jadi 20 kurang 20 berapa? 0. Iya. R sama dengan 0. Jawabannya apa tuh di option? Jawabannya adalah E. Artinya apa? Tidak ada hambatan dalamnya ya. Nilainya adalah 0. Oke. Next ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya nomor 6 ya. Kita masih di multiple choice. Permintaan dari adik Gina. Oke, pada kasus yang selanjutnya ini sama ya. Dianya adalah berupa rangkaian listrik. Nah, di mana dia diberikan suatu tegangan sebesar 3 volt.
Tetapi dia memiliki nilai dari hambatan dalam. Berapa nih hambatan dalamnya? Nilai hambatan dalamnya adalah 0,4 ohm. Kemudian ternyata dia memiliki hambatan di luar nih sebesar berapa? 4,6. Pertanyaannya adalah tentukan berapa besar arus yang mengalir ya, arus yang mengalir, dan berapa beda potensial di ujung-ujung hambatan R besar nih, atau berapa tegangan di R 4,6 ohm. Oke, maka hal pertama yang kita lakukan adalah mencari berapa besar arus yang mengalir pada suatu rangkaian. Nah, coba perhatikan di sini kasusnya apa? Rangkaian tertutup, sehingga jika dia adalah rangkaian tertutup, maka kita menggunakan hukum Kirchhoff yang kedua. Betul. Apa bunyinya hukum Kirchhoff yang kedua tadi? Ini sama ya dengan soal nomor 5. Sigma epsilon plus minus sigma I kali R itu sama dengan 0. Nih, sekarang sama kayak tadi kakak bilang, tentukan dulu arah loop. Ingat kakak itu biasanya menggunakan arah loop searah dengan jarum jam. Berarti ini arahnya kemana? Ke bawah, ini ya, ke atas, terus ke kanan. Ini adalah arah loop. Artinya kita buat arah loopnya itu searah dengan arus listrik yang mengalir. Oke, sekarang ingat, mengalir searah dengan jarum jam berarti ke bawah, ke kiri. Pertama kali kutub yang ditabrak adalah kutub apa? Yang pendek nih, berarti kutub negatif. Negatif berapa tegangannya? Kan sigma epsilon nih, berarti nilai epsilonnya 3 volt. Maka nilainya min 3. Oke, arus itu yang kita cari. Maka plus I. Lihat, ada R besar di luar dan R kecil di dalam. Ya, maka lihat R besar dan R kecil dia rangkaian apa? Rangkaian seri. Jadi ditambah ya. Maka R besar tambah R kecil sama dengan 0. Negatif pindah jadi positif ya. Sehingga I-nya sama dengan R besarnya berapa? Iya, 4,6 ya. 4,6 R besar ditambah 0,4 sama dengan negatif 3 pindah jadi positif 3. 4,6 ditambah 4 sama dengan 5. Maka I 5 kali 5 nih sama dengan 3. Berarti I-nya berapa? 3/5. Berapa I-nya 3 bagi 5? 0,6 ampere. Itu nilai dari kuat arus. Tapi dia juga bertanya nih, berapa besar dari nilai tegangan ya. Ingat, tegangan V di R-nya adalah 4,6 nih ya. Maka menggunakan yang namanya hukum Ohm. Apa itu hukum Ohm? VIR. V sama dengan I kali R. Nih. Ingat deh, di sini arusnya sudah ada belum? Udah. Berapa nilainya? 0,6 ampere. Nah, dia menanyakan berapa beda potensial atau tegangan yang terjadi pada ujung-ujung hambatan luar. Berarti dia menggunakan R 4,6 nih, R 4,6 ohm. Udah deh, tinggal kita masukin. I-nya berapa? 0,6 dikali R-nya berapa, Dek? 4,6 ohm. Nilainya jadi berapa? 2,76 volt. Nih, maka jawabannya apa? Iya. Arusnya 0,6 ampere dengan tegangan di ujung-ujung hambatan luar R itu sama dengan 2,76. Opsinya apa? Opsinya adalah B. Bebek. Ini ya. Oke. Semangat belajarnya. Kita lanjut soal nomor 7. Oke, untuk nomor 7 itu ya, pertanyaannya adalah sebuah kawat penghantar yang dihubungkan dengan baterai 6 volt mengalir arus listrik sebesar 0,5 ampere. Nah, kemudian dianya dipotong nih menjadi 2 bagian. Dan selanjutnya dihubungkan paralel satu sama lain ke baterai. Pertanyaannya, berapa besar arus yang mengalir ketika dia sudah dihubungkan dalam bentuk paralel?
Go check it out. Mari kita bahas untuk yang nomor ke-7. Oke, langsung kita jawab ya. Kebetulan ini Kak udah lelah. Jadi Kakak langsung aja tuliskan jawabannya. Oke, tapi akan tetap Kakak bahas. Nah, pada kasus yang nomor 7, ini kan awalnya rangkaiannya memiliki tegangan sebesar 6 volt. Sebesar 6 volt tegangannya dan arusnya 0,5 ampere. Jadi, hal pertama yang kita lakukan adalah mencari berapa hambatan awal ketika V-nya 6 dan I-nya 0,5. Jadi dia menggunakan hukum Ohm yaitu Fir. Makanya di sini Kakak langsung melakukan perumusan R sama dengan V per I. Jadi 6 bagi 0,5 itu sama dengan 12 ohm. Kemudian tadi kan kasusnya dianya dipotong nih ya menjadi 2 bagian. Maka hambatan yang 12 ohm itu tinggal kita bagi 2. Jadi nilainya berapa? Iya, 12 bagi 2 sama dengan 6 ohm. Nah, kemudian dirangkaikan secara paralel. Ya, siapa yang diparalelkan? Yang dipotong tadi, Dek. Jadi kan nih awalnya rangkaiannya kan 6 volt dan arusnya 0,5 ampere. Nah, kemudian sudah dipotong menjadi 2 bagian, yaitu 6 ohm. Kemudian 2 bagian tadi yang dipotong itu dirangkaikan secara paralel. Jadi tinggal bisa pakai nih rumusnya R per N. Kenapa? Karena identik ya, karena sama. Jadinya hambatan yang 6 ohm ada jumlahnya 2. Jadi 6 bagi 2 sama dengan 3 ohm. Udah deh, tinggal kita cari berapa arusnya ketika diparalelkan yang besar 3 ohm. Maka si hambatan 3 ohm tadi kita masukin untuk mencari arus, yaitu hukum Ohm Fir. V sama dengan I kali R. Jadi V-nya tadi 6 volt. I-nya yang dicari nih dan R-nya adalah 3 ohm, maka 6 bagi 3 sama dengan 2 ampere. Oke, jadi jawabannya adalah sebesar 2 ampere. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal terakhir ya di multiple choice, yaitu nomor 8. Pertanyaannya adalah berapa besar tegangan listrik pada hambatan 2 ohm? Tuh udah Kak lingkerin ya di situ 2 ohm. Tapi pada kasus rangkaian ini dia dihubungkan dengan tegangan sebesar 12 volt dan ada R1 2 ohm, kemudian ada R2-nya 6 ohm dan R3-nya 12 ohm. Nah, untuk 6 ohm dan 12 ohm itu diparalelin. Kenapa diparalelkan? Karena dia memiliki titik cabang. Kemudian untuk mencari R total nanti kamu seriin ke 2 ohm. Oke, untuk mencari tegangannya. Oke, langsung aja kita bahas. Nah, tuh udah kakak gambar ya untuk tegangannya 12 volt. Hal pertama yang kalian lakukan adalah paralelkan dulu hambatan 6 ohm dan 12 ohm ya. Itu harus kalian pahami. Untuk mencarinya itu bisa menggunakan rumus rangkaian paralel. Nah, di mana rangkaian paralelnya didapatkan nilainya adalah 4 ohm. Sehingga 4 ohm dengan 2 ohm dan jadi satu jalur tuh, satu jalan, maka dia diserikan. Sehingga ketika diserikan tinggal dijumlahin. 2 tambah 4 sama dengan 6 ohm. Kemudian kita udah dapat nih nilai R totalnya adalah 6 ohm, maka kita bisa mencari berapa arus yang mengalir ketika di rangkaian tersebut, yaitu disebut dengan I total menggunakan hukum apa Kak? Yaitu hukum Ohm. Apa tuh hukum Ohm? Fir. V sama dengan I dikali R. Ya, jadi V-nya berapa? 12 volt, kemudian I-nya yang dicari, R-nya adalah 6 ohm, di mana dia adalah R total. Ya, sehingga dapetin 12 bagi 6 sama dengan 2 ampere. Oke, selanjutnya udah dapet nih R totalnya udah dapet, I total untuk mencari I total yaitu 2 ampere, sehingga kita dapetin nilai tegangannya itu hanya pada hambatan 2 ohm. Ingat, dia hanya minta berapa besar tegangan pada hambatan 2 ohm. Jadi kita hanya mencari I totalnya aja yang mengalir ya. Maka menggunakan hukum Ohm Fir. V sama dengan I dikali R. I itu adalah I total. Berarti I-nya berapa?
2 ampere dikali R yang dia minta. R-nya di mana? Di 2 ohm. Udah deh, tinggal kita kali. Maka 2 kali 2 sama dengan 4 volt ya. Maka kita dapatkan optionnya adalah si B. Oke, semangat belajarnya. Oke, next tungguin part 2 ya. Bye bye, see you soon.